lihat lagi. Nanti biasanya saya upload di YouTube saya. Oke. Nah, tadi ya. Oke. Jadi selama ini, selama Mas trading, maksimal floatingnya itu adalah 1,77%. Gitu. 1%. Berapa ya mungkin? Per market. Jadi per euro USD ini sekian gitu. Jadi biasanya kita kalau kita mau optimasi kan 1 nambah lot. Ya, lotnya kan Mas kan 0,01 nih, iya kan? 2 nambah pair gitu kan, nambah market. Karena marketnya kan sebenarnya kita nggak cuma 1 sih, Mas. Mas mau pakai 10 bisa aja gitu. 5 bisa gitu ya, tapi tetap disesuaikan modal sih. Karena biasanya gamblingnya gini pilihannya. Market 1 tapi lotnya gede, agak besar, atau market agak banyak tapi lotnya kecil. Gitu. Kan bingung nih, milih yang mana gitu kan ya. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya pairnya 1 aja gitu. Tapi lotnya jangan gede-gede. Karena kalau ketika pairnya banyak tapi lotnya kecil, dengan tipe multiple entry kayak ini, otomatis ya kalau lagi mayor trend ya ketarik juga gitu kan. Kayak sekarang kan misalnya pergerakan Euro USD ini agak aneh nih ya, betul-betul tinggi gitu ya. Tinggi gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi historinya di sini. Jadi historinya jadi Mas misalnya sudah 1 bulan nih gitu ya. Sudah 1 bulan dilihat, oh berarti selama sebulan ini maksimal floatingnya segini ya Mas. Memang kalau standar dari saya sih sebenarnya nggak ada patokan nih maksimal berapa gitu ya. Sebenarnya patokannya itu di persentase SL. Misalnya nih Mas sekarang saldonya 200 nih, ya kan? SL-nya kan di 100. Otomatis kan 50% dari modal kan? Iya. Nah, jadi maka yang saya sarankan itu ya jangan sampai 50% maksimal drawdown-nya gitu. Jadi 30% itu sudah mentok lah gitu ya. Misalnya, iya. Jadi kalau misalnya selama sebulan sudah mencapai 30%, oh kayaknya ini settingannya ketinggian deh gitu. Tapi ya biasanya kalau floatingnya agak gede, ya dapatnya juga agak gede juga. Tapi kan sebenarnya kan pinginnya kita kan maksimal floatingnya atau drawdown-nya itu nggak besar banget, tapi ya tetap profitable gitu lah. Gitu. Karena kan settingan SL itu kan masing-masing ya, Mas. Karena kalau Mas kan saya setting 50% nih. Ada yang dia settingannya cuma 20% dari modal, ada yang 70% gitu ya. Ya masing-masing sih. Tergantung. Tapi memang kalau saya sendiri sih memang saya set 50%. Jadi settingan yang Mas gunakan itu anggap untuk $100 aja gitu. Jadi yang 100 kan di keep nih gitu kan. Yes, di anu ya, di save. Gitu. Lalu yang bawahnya itu ada tinggi candle. Tinggi candle itu nanti berhubungan tentang filter candle, Mas. Jadi kalau Mas diklik ini 2 kali ya, logo smile. Nah, di sini kan ada maksimal tinggi candle nih. Ini kan 20 pip, 20 poin, sorry, 20 poin. Jadi ketika market sudah mencapai 20 maksimal, otomatis dia nggak akan open posisi lagi. Meskipun contohnya di sini, Mas. Ini sudah kelihatan sih sebenarnya contohnya. Nah, ini nih tingginya candle-nya yang tinggi nih. Di sini nggak ada open posisi kan? Iya. Karena dia nanti open posisinya di sesudahnya gitu. Kenapa dia nggak open posisi? Karena ini candle-nya itu pasti lebih dari 20 pip ini tingginya. Jadi biasanya kalau ketika NFP lagi ini misalnya ada candle yang tinggi, dia nggak open. Karena memang ya itu ya lumayan sih, lumayan menghemat margin sih. Karena kita kan juga nggak tahu kan candle akan terbentuk seberapa tinggi, kita kan nggak tahu kan. Apalagi kalau pakai IE kan kita kan nggak mantau, nggak sering-sering mantau kan. Jadi memang filternya di sana. Persis seperti kejadian gold pada bulan Agustus kemarin. Itu kan turunnya jauh itu gold itu Mas. Mas tahu nggak ya? Mungkin ya. Mantau nggak? Belum mantau itu. Belum ya. NFP Agustus itu nggak salah. Itu drop jauh itu. Wah itu. Ya itu. Ya. Memang profitnya lumayan itu Mas.
profit sebulan jadi seminggu. Tapi ya kalau buat teman-teman yang yang pakai filter ya nggak floatingnya nggak besar banget. Lalu di sini ada lot start, ini today profit ya, ada lot start, datarnya berapa, terus ini day no trade. Ini day no trade ini bisa optional sih dia. Nanti bisa diatur day no trade-nya. Oke. Lalu ini saya jelaskan tentang parameternya. Nah, ini parameter. Jadi, sampai sini ada pertanyaan, Mas? Belum, Mas. Belum ya? Oke. Jadi parameternya, kalau saya jelaskan dari atas, iya, Mas. Saya nyeting deno trade-nya salah ya, salah bulan nih. Makanya sekarang masih trade ya. Ini 4 bulan 2 yang betul, Mas ya. Ini ya bulan 2 ya. Sekarang kan sebenarnya. Saya settingnya kemarin 4 bulan 1 adalah. Ketika kapan ya kemarin nih? Belum dirubah lagi. Nanti Mas bisa rubah sendiri gampang kok. Jadi nanti tinggal diganti aja. Misalnya nanti ini kan biasanya saya setting deno trade itu ketika NFP. Jadi nanti dilihat NFP bulan Maret tanggal berapa, saya share biasanya. Nanti Mas tinggal diatur aja. Jadi bulan 3 tanggal berapa gitu. Dia satu doang, Mas ya? Bisa di-input satu tanggal doang ya? Satu tanggal aja. Sebenarnya mau saya tambah nih nanti beberapa gitu ya. Sampai tanggal berapa gitu ya. Terus ada yang ngomong, Mas jangan ke jauh-jauh Mas ya. Sehari aja Mas waktu NFP. Oh iya, nggak apa-apa nanti saya tambah. Karena mau nggak trading berapa hari gitu Mas ya, bisa ya 3 hari gitu. Off dulu. Karena biasanya sebenarnya impact-nya NFP itu di hari H sama H+1 sih biasanya. Impact. Gitu. Jadi nanti kita bisa settingnya di hari H atau di H+1-nya. Mana, Mas? Oke, lalu dari atas dulu, cut loss prosentase. Jadi itu sebenarnya sih hampir sama dengan SL ya. Tapi ini by prosentase. Jadi Mas bisa diatur misalnya, di sini cara ngaturnya minus Mas. Jadi min berapa? 10 misalnya. Jadi kalau min 10 itu artinya minus 10% gitu loh Mas. Jadi kalau ketika sudah floatingnya 10%, otomatis dia cut gitu Mas. Itu sih. Ini optional, bisa diisi atau enggak bebas ya. Jadi bisa diatur lah. Tapi biasanya ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Lalu deno trade sudah, maksimal tinggi candle sudah, daily target. Nah, ini daily target ini korelasinya dengan TP in money. Nah, jadi kenapa punya Mas today profitnya 5 gitu Mas ya. Nah, gini. Dalam satu kali transaksi dia close profit sebesar TP in money, Mas. Nah, sedangkan dalam satu hari itu kan mungkin ada beberapa kali dia close profit kan, gitu kan, Mas. Nah, otomatis ketika sudah close profit sekian kali, nanti acuannya di daily target gitu loh. Jadi misalnya dia close 5 sampai 10 nih, kan jadi 50 kan. Nah, otomatis kalau sudah 50, otomatis EA-nya stop gitu. Dia nggak buka posisi lagi gitu loh, Mas. Dia clear. Berarti TP in money itu per layer, Mas ya? Iya, per layer betul. Di atas tuh jumlahnya. Kalau dia udah mencapai 50, totalnya Dia stop. dia clear. Jadi dalam satu hari clear. Misalnya Mas settingnya di sini daily targetnya 5 juga disamakan misalnya ini Mas ya. 5 nih misalnya. Ya udah ketika sudah mencapai 5 otomatis dia langsung clear. Stop Jadi gitu. one shot Mas berarti ya? Iya, sama kayak one shoot ya. Jadi biasanya kalau settingnya optimasi di sini biasanya lotnya dia agak besarin tapi targetnya kecil gitu Mas. Jadi tiap pergerakan itu langsung cepat tutup gitu. Tapi ya plus minus juga sih. Ketika dia market sedang agak lagi trending, ya lumayan floatingnya. Tapi kalau sebagai acuan ya, ini sekarang ya. Sekarang kan Euro USD ya. Oh, saya pakai GBP USD. Saya pakai lot 0,1 di model $100.
itu satu pair itu paling besar floatingnya 25%. Paling besar. Lotnya 0,1. Itu trading di bulan Desember, Mas. Desember tahu ya, GU kan nggak selesai-selesai itu. Iya. yang yang naik ya. GU ya. Yang naik ya. Ya itu segitu. $25 itu paling besar. Saya cuma trading pakai satu pair aja. Itu sih. Itu sebagai referensi aja sih gitu. Itu. Jadi sebenarnya kalau mau dioptimasi lagi bisa. Jadi Mas nanti bisa ditambahkan di TP in money-nya aja bisa atau sama lotnya gitu ya. Tapi kalau daily target ini sebenarnya target kita sih sebenarnya 1% ya Mas, 1% atau 0,5% dari modal gitu ya. Jadi Mas tuh nanti bisa daily targetnya ditambahkan jadi 100, 0,5% ya. Itu Lalu nanti 50 AUC Mas berarti kalau aku kan oh pakai AUC itu iya ini 50 AUC. Jadi nanti bisa ditambah aja misalnya jadi 100 nih misalnya. Gitu. Gitu. $0,3 berarti 50. Oh, $0,5. Iya, $0,5. Gitu. Jadi ini memang setting setting defaultnya ketika awal sih, Mas. Ini. Jadi kan saya settingkan yang awal dulu seperti ini gitu. Dan juga kan memang perlu menyesuaikan sih dengan cara kerja masing-masing EA kan memang beda gitu ya. Jadi saya memang jadi Mas bisa mantau dulu dari yang paling kecil. Wah, dari paling kecil ternyata resiko saya maksimal floatingnya sekian. Jadi kalau dinaikkan 10 kali lipat misal nih, otomatis drawdown-nya kan 10 kali lipat, oh masih masuk lah gitu. Hitungan kasarnya kan gitu, Mas. Kasarnya. Atau saya naikkan lotnya 2 kali lipat nih, jadi otomatis seperti itu. Makanya, Kalau aku misalnya gini Mas, ini aku mau naikin dari targetnya 50 Mas ini. iya, Pengen 150 iya, oke. itu lotnya dimainin atau gimana Mas? Lotnya sebenarnya bisa aja dinaikin, atau Masnya tetap nggak apa-apa. Cuma nanti tinggal naikkan aja di TP in money-nya aja, dinaikkan juga, jangan lupa. Jadi biar sekali nutup transaksi dia lebih besar gitu loh, Mas. Meskipun lotnya masih tetap lah gitu misalnya. Memang dia sedikit lebih lama nutupnya daripada lot yang agak besar gitu kan Mas ya. Karena kan pengalinya kan intinya di lotnya kan ya. Dia lebih cepat nyampe di TP money atau daily target kan semua intinya di lotnya kan. Kalau lotnya makin besar otomatis nyampainya juga lebih cepat juga gitu. Jadi Mas misalnya daily target ditambahin yang 150, mungkin TP money-nya ditambahkan aja jadi 50. Oh nggak apa-apa gitu. Itu masih wajar sih. Soalnya nggak seberapa besar juga. Karena kalau TP money terlalu besar pun dia ya lama juga bakal nutup profit ya. Ya bakal lama juga nutup bilang. Berarti floatingnya lebih lama. Kalau ini lotnya berapa Mas dipakai? 0,01 Mas. Saya pakai lot terkecil. Kalau mau dinaikin dengan hitungnya gimana Mas? Dengan dana aku yang cuman kemarin kalau nggak salah nggak sampai 200 malah Mas. 200 Mas, 200, 210 ya di balance. Oh, AUC-nya ya 210. Iya, iya. AUC-nya 210 nih. Start balance 212. Ya, ya, balance now 210 ya. Iya, Mas. Sebenarnya Mas nanti TPN money-nya ditambah aja jadi 50 bisa. Nanti dari targetnya itu tetap mau naik dari 150 atau 100 nggak apa-apa. Bisa aja gitu. Tetap lotnya 0,01 dulu nggak apa-apa. Jadi ya dilihat aja sih sebenarnya. Karena saya juga pakai 0,01 sih Mas, tapi saya pairnya ada 4. Saya pairnya ada 4. Sama. Ini Nah, udah nanti best saya share deh practice. yang punya saya deh. Iya. Pairnya ada 4, pakai 0,01. Saya lihat sebulan itu nyampe $20 nyampe. Bentar, saya lihatnya saya. Saya berapa ya? Karena 4 pair. Memang saya pakai agak banyak sih. Oh ini. Equity-nya berapa tuh Mas? Saya $100 Mas, equity saya. Tapi sudah nambah sekarang jadi 190 agak lama sih, sudah nambah.
Awalnya saya startnya $100. $100 saya pakai per 4 per. Pakai 4 per. Pakai notnya 0,01. Memang nggak saya naikkan sih. Saya biarin aja 0,01. Sebentar. Mana ya? Mana ya? Kalau dicari nggak ketemu. 190. Oke, jadi gitu. Nanti sambil di ini bulan lalu. Iya, bulan lalu saya profit $21 ini. Yes. 21. Ya, lotnya 0,01. Saya pakai berapa per ini? Tuh 2, 3. 3 per. Satu gold sih, tapi saya goldnya pakai yang one shoot ya. Nggak berani yang multi entry ya. Oke, jadi gitu. Lalu gini aja. Jadi Mas misalnya nih mau pakai settingan yang baru ya. Nanti Mas nambah per aja, nambah per satu lagi, tapi pakai settingan yang baru. Jadi Mas bisa ngelihat bedanya nih. Jadi pakai settingan yang lama sama settingan baru gitu. Nanti kelihatannya itu kan di tabel di kotak kuningnya ini. Nanti di kotak kuning kan ada drawdown-nya, nanti kan kelihatan. Oh, pakai yang 0,01 sekian, pakai yang baru sekian. Tuh, gitu sih Mas. Dengan target yang baru. Karena kan kita settingnya ini kan per pair, per market. Jadi bisa aja market A sama market B kita settingannya beda, bisa aja. Oh iya. Gitu. Jadi memang nggak saya buat sama, nggak. Karena kan ada yang dia nyoba per yang minor, misalnya yang aneh-aneh gitu pernya ya. Ya itu saya sarankan settingannya tuh yang rendah aja gitu. Karena kan volatilitasnya kan kadang itulah lebih nggak predictable gitu. Kayak Euro CHF gitu ya. Euro Kanada itu sama ya banyak lah macam-macam. Euro New Zealand ya itulah seperti. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Oh, jadi ini masih possible aku buka layer lagi Mas ya dengan equity yang terjelasin. Iya, masih positif. Iya, Mas nanti buka buka pair lagi nih baru misalnya ya. Pair apa? Misalnya AUUSD misalnya. Nanti nanti ini gini contoh. Untuk caranya gini. Jadi Mas tambah ya. Tambah misalnya ini ya, AUUSD, tapi di sini jangan lupa yang C ya. Karena ada suffixnya. AUUSD C. AUUSD. Nah, ini misalnya. Ini kan. Jangan lupa time frame H1 sudah. Tekan ini. Nah, otomatis kotaknya jadi 2 rapi. Lalu file robotnya ini di drag di sini. Ya kan? Tinggal keluar ini kan. Jadi habis di drag. Oh, yang di kiri itu ya. Iya, jadi file ini diklik. Terus dimasukin sini. Dilepas. Nah, nanti settingannya sudah ada nih punya Mas Siswanto. Low set. Tinggal di load aja gitu. Nah, kan sudah di load nih. Lalu Mas dirubah nih, misalnya nih di sini daily target misalnya 150 ya. 50. Di sini TP in money 50. Sudah. Lotnya sementara tetap dulu gitu ya. Ya udah, kemudian Mas simpen lagi save. Misalnya pakai low set 2 misalnya. Misalnya nih Mas. Ini saya simpenkan enggak apa. Nah, nanti tinggal Mas oke, selesai jalan gitu. Pakai settingan yang baru gitu Mas. Oh, itu yang ada highlight kuning yang parameter autopilot itu artinya IE-nya lagi jalan di pair itu Mas ya. Betul. Kalau nggak jalan tadi. Betul. Kalau nggak ada berarti lagi nggak ada IE di sana gitu Mas. Gitu sih. Dan juga dia kalau work di sini ada smile-nya itu lagi senyum gitu Mas.
Kalau semuanya lagi sedih berarti ada something gitu ya. Itu sih. Oh, Bisa aja di sini auto trading ini yang kan hijau nih, dia mati, merah gitu misalnya. Oh, pasti IE-nya ini spile-nya sedih, nggak senyum. Dan juga tandanya ya nggak ada open posisi sih biasanya kan kelihatan kalau ada open posisi gini ya biasanya. sama tadi siang aku coba ini Mas. Mm-mm. Eh, aku coba nge-close manual tuh ada satu. Karena aku ngeliat oh ini posisinya turun tapi dia buy. Iya. Udah agak jauh tuh aku close manual kan. Dia Kenapa? otomatis balik lagi ya. Iya, karena gini ya, ketika di sini kan ada fitur max trade nih, max trade. Jadi ada fitur max trade itu. Jadi selama tidak mencapai max trade, dia akan tetap open. Iya. Jadi ada fitur max trade ini. Max trade 12 nih, Mas. Jadi otomatis dia akan open selama masih belum mencapai 12, dia akan open terus gitu. Tapi open terusnya itu maksudnya tetap ya berdasarkan jarak, distance dan beberapa filter ya gitu ya. Gitu sih, Mas. Jadi di sini yang batasi. Jadi misalnya kalau Mas misalnya dibatasi di sini Mas trade-nya 6 misalnya. Otomatis dia kalau sudah buka ke 6 posisi, dia nggak buka posisi lagi. Gitu. Dan sebenarnya jangan di close manual salah satu sih Mas. Kalau mau di close salah satu, kalau mau di close semua gitu. Karena ya memang sih akhirnya dia buka posisi lagi sih. Takutnya nanti open posisinya nanti ada yang kecampur coba. 1 2 3 4 6. Tadi yang di close yang mana Mas? Yang lot berapa ya hari ini coba? Hari ini satu doang sih. Satu ya. Satu doang aku close. Oh, yang satu ya. Oke, oke. Nggak ada minus apa. Jadi gitu. Lalu, jadi kan besarannya adalah ketika dia sudah mencapai TP Money. Jadi kenapa kok saya pilih TP Money daripada TP Pips? Sebenarnya close profit itu ada dua cara, Mas. Ada dia buy money, buy selisih harga. Jadi ketika floating dia plus 5 langsung close gitu kan. Dalam satu kali transaksi itu kan, Mas. Atau bisa juga buy pips. Jadi buy ya kayak kita trading manual gitu. Jadi kalau sudah mencapai pips tertentu, otomatis dia akan close gitu sih, Mas. Tapi biasanya kalau TP pips tuh plusnya adalah ketika market sideways oke, tapi ketika market trending biasanya dia butuh waktu lebih sih untuk mencapai garis TP ya, biasanya gitu sih. Karena kalau tentukan close by TP-nya itu nggak pas juga, terlalu pendek pun otomatis nanti ketika close profit dia jadinya minus gitu. Sudah capek-capek nunggu lama misalnya sih karena dia floating lama gitu ya. Lalu dia pas nunggu pas clear ya minus gitu. Gitu sih. Kalau money kan jelas otomatis dia close ketika selisih harga sekian. Ketika sudah untung sekian dia tutup. Dan juga untuk meminimalisir spread misalnya. Jadi kalau spreadnya agak besar, kita kalau pakai close-nya by money, by jumlah nominal, sebenarnya spread nggak seberapa pengaruh sih, Mas. Gitu. Mau spread dilebarin nggak masalah, asal ya udah sudah mencapai itu. Seperti itu. Lalu trailing ini sebenarnya trailing tuh kita kayak ngelock profit gitu ya, Mas. Ngelock di pip tertentu. Jadi misal market sudah bergerak sesuai arah ya, arah yang robot open posisi, dia sudah mencapai 50 pip gitu ya, otomatis dia akan kelok di sana. Ketika sudah lebih dari 50 pip misalnya, tetap bergerak gitu misalnya, ya otomatis nanti ya tetap terakhirnya dia locknya di 50. Jadi meskipun dia market balik arah lagi ya tetap untung gitu loh. Jadi ibaratnya kayak SL plus gitu Mas. Kalau kita tadi manual kita pakai SL plus. Jadi ini dia dipakai aja nggak apa-apa. Kadang dapat, kadang enggak. Karena kadang kita kan take profit nggak sampai di 50 pip gitu ya kadang. 50 poin, sorry. Kita sudah close gitu. Jadi otomatis kita nggak dapat.
Baru kalau kita sudah mencapai 50, misalnya lagi marketnya lagi trending agak tinggi, misalnya, terus kita kemudian market balik arah sesuai dengan yang robot open posisi, biasanya 50 itu dapat. Gitu. Tapi yang agak tinggi trennya. Jadi ini trailing start sama trailing step itu sama, start sama step. Lalu high TP itu bisa di on kan, bisa di off kan, ya terserah sih, ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu buat apa Mas TP? Ya kayak di robot-robot itu, robot-robot pada yang sekarang lagi tren kan TP-nya nggak ada gitu, hilang gitu, nggak ada tulisannya gitu ya. Jadi kan nggak ada, angka TP-nya nggak ada gitu ya. Kan kalau katanya mereka kan biar nggak bisa di copy gitu ya, ya serah sih. Ya, sebenarnya nggak ada pengaruh sih, itu cuma nggak kelihatan aja gitu. Lalu password, oke, nggak masalah, magic number, oke. Ini yang tadi Mas Equity itu yang saya jelaskan. Jadi ketika sudah mencapai target $300, otomatis robot clear. Robot nggak buka posisi lagi. Oh, Buka posisinya itu kapan? Selama nanti dari targetnya kita naikkan lagi gitu, Mas. Gitu sih. Jadi misal beda Mas sama ini, ya, beda sama SL. iya. Kalau SL yang min equity kan di bawahnya. Jadi ketika sudah saldo misalnya floating mencapai sisa equity 100, otomatis close juga. Ya buy minus sih sebenarnya. Tapi kan Ini memang SL nggak. stop loss maksudnya Mas ya? SL itu stop loss ya? Oh iya, yang atas Mas ya. Oh ini. Heeh. Iya iya iya. Ha-ha. Nah gini, belum tak jelasin tadi. SL itu ini alert HP misalnya. Ini connect sama Telegram sih misalnya. Ini connect nih, alert HP sama minus floating ini berhubungan. Ya. Jadi kalau sudah floating sekian persen, maka nanti akan ada alertnya. Gitu. Tapi kan biasanya kita mungkin sehari sekali kan sempet lah buka MT4 ya. Maksudnya nggak lama-lama sekali gitu. Nggak masalah sih. Nah, SL ini 50 poin. Jadi bekerja. Ini SL-nya itu bekerja ketika EA sudah mencapai ini max trade. Jadi dia sudah mentok nih, nggak buka posisi lagi nih Mas. Stop nih. Ya. Nah, otomatis ya dari open posisi terakhir itu jaraknya 50 poin lagi baru di SL. Itu sih. Ini bisa bebas sih Mas, mau diisi berapapun nggak masalah. Itu 50 itu artinya 50 apa Mas? 50 poin. Jadi 50 pip ke atas atau ke bawah gitu. Jadi Minus. misalnya ya, Minus atau plus? enggak, 50 ini jarak harga. Jadi misalnya kalau sekarang di harga 4740 nih, SL-nya ya 50 ke atas, jadi 4790 gitu. Gitu. Jadi di sini Oh, bukan ada, SL itu bukan stop loss ya? iya betul, stop loss-nya Mas. Betul, betul. Di sini ada keterangannya nggak ya? Biasanya ada di sini. Jadi misalnya ini nih, yang di harga ini kan SL-nya di 15235 gitu ya. Open-nya di 113.651. Jadi emang settingnya iya. Betul nggak sih? Iya, betul. Iya, betul. Tapi kok jauh banget ya? Oh, ini yang terakhir ya SL-nya. SL-nya ini dinamis ya, gerak-gerak sendiri 5235. Pas 171, pas 672, pas 171. Iya. Iya, jadi SL-nya di sini nanti bekerjanya ketika dia sudah mencapai max trade. Selama belum sebenarnya nggak sebenarnya nggak work sih dia, karena kan dia kan akan open posisi lagi gitu kan, ketika sudah saatnya. Lalu min equity, lot start, oke. Money management sama pembagi modal ini relate. Jadi kalau money managementnya false, otomatis membagi modalnya yang jalan. Kalau money manajemennya true, maka lot start yang jalan. Gitu. Atasnya yang jalan. Kalau false yang bawah. Jadi ini nanti lotnya ini dibuat dinamis, Mas. Jadi kalau misalnya nih, saya bikin ini false. Jadi kan 1 juta ya. 1 juta. Jadi balance-nya Mas, 221.000 dibagi 1 juta. Otomatis ketemunya nanti 0,02. Gitu.
Otomatis slot yang dibuka pertama jadi 0,02. Jadi ketika saldonya sudah bertumbuh, otomatis slotnya juga ikut naik juga. Gitu, Mas. Itu sih. Jadi lotnya itu kita kayak compound gitu ya. Lotnya nanti dinamis. Gitu. Tapi kalau saya sih biasanya saya buat lotnya tetap aja. Jadi nanti kalau mau naikkan ya tinggal naikkan sendiri gitu aja sih, Mas. Itu kalau min equity itu Hmm, stop loss untuk ini mas, secara total equity gitu ya. betul. Jadi sebenarnya kita stop loss-nya ada 3 sih, Mas. Buy equity ada, buy persentase bisa, buy SL sendiri juga bisa. Jadi ada 3 sih sebenarnya kita. Mau pakai yang mana, mau dipakai semuanya nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya tetap yang dominan sih biasanya pakai equity. Itu Itu sih. itu nggak bisa di set percentage juga mas ya, harus angka ya. Bisa. Ya ini aja disetting aja cut loss persentasenya. Misalnya Mas mau persentase berapa nih? 30%. Ya diketik aja 30 gitu. Itu Jadi kalau misal yang itu untuk cut loss persen, untuk cut loss apa nih mas? ya cut loss Mas. Cut loss ketika persentase floatingnya. Jadi kalau misalnya persentase floating kita pinginnya Mas, pokoknya saya kalau floatingnya lebih dari 10%, udah Mas di-cut aja lah. Ya udah ini diisi aja cut loss persentase berapa? Yang per Min layer 10. itu. Iya, itu per layer. Nah, ya min 10 misalnya. Udah, jadi ketika satu pair dia mencapai floatingnya min 10, ya dia cut gitu. Nanti dia buka lagi, besok dia buka lagi. Gitu sih, Mas. Jadi bisa optional gitu. Masnya bisa karena kan masing-masing kadang kan beda-beda kan. Ada yang dia pinginnya buy equity aja, Mas, gak apa-apa, Mas. Setengah gitu, oke lah gitu. Ada yang dia per ini gitu. Masing-masing. Itu ada pertanyaan, Mas? Kalau jumlah layer yang dibuka maksimal, settingannya kemana mas? Ini, Max Trade layer. Jadi Oh Mas misalnya 12. mau menghendaki ya, Mas aku nggak mau banyak-banyak Mas, bukanya 5 ya udah ini setting aja 5. Tapi jangan lupa level 3 juga 5 juga. Ini 5. Ini juga 5. Jadi sebentar nanti saya jelaskan lagi. Jadi gini. Ya. Jadi ini level-level ini, jadi saya atur stepnya, dia setiap buka posisi stepnya tuh dia dinamis. Meskipun memang ada beberapa filter juga ya. Gini, jadi ya sebenarnya itu nggak pas 25 sih. Ketika filter candle-nya dia lagi aktif, sebenarnya dia bukanya nggak 25, tergantung tinggi candle yang terakhir dia buka berapa. Jadi secara umum, ketika level 14, maksudnya open posisi ke 1, 2, 3, 4 nih, gitu ya. Jaraknya 25, ini gitu Mas. Kalau level 27, jadi open posisi ke 5, 6, 7. Nanti jaraknya 30. Terus kalau open posisi ke level 3 12, jadi otomatis level open posisi ke 8 9 10 11 12. Gitu ya. Dia jaraknya 35. Gitu sih, Mas. Nah, Max Trade ini harus sama dengan level yang terakhir gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya Mas di sini mau menghendaki 5 nih. Nah, misalnya nih 5 ya. 5 nih. Otomatis di sini juga jangan 7 juga. Karena kan kita masih maksimal kan mentoknya ke 5 nih. Ya nggak apa-apa. Bisa aja kalau 5 tinggal ini jadi 0, ini 0 aja nggak apa-apa. Terus ini ganti 5. Nah, udah. Otomatis dia ini sama. Ini harus sama juga di 5 juga. Gitu. Kalau beda kenapa gitu? Misalnya nih, dia ini 5, ini misalnya 8 misalnya. Jadi open posisi 1 2 3 4 ya. Begitu 4 mau ke 5, dia langsung buka 4 kali. Plot yang sama. Spread 4 kali gitu. Nanti langsung mencapai ke 8. Ada sih kemarin yang pernah nyoba sih gitu.
Jadi yang terakhir dia langsung buka berapa kali gitu. Gitu Mas. Jadi ketika Mas menghendaki pingin buka maksimal berapa layer itu settingannya di max trade. Itu ya. Jadi bisa diatur di sana. Walaupun sih mau nyampe buka ke 12 tuh kayaknya jauh banget ya sih. Iya, gitu sih Mas. Biasanya nggak sampai 12 biasanya. Kejauhan gitu. Dan ini dia setiap open posisi pasti buy-nya kalau yang aku perhatiin kemarin kayak buy-nya 2, sisanya sell-nya 4 deh kalau nggak salah. Hmm, Emang selalu kayak gitu atau tergantung ini Mas? Tergantung tergantung sih market, Mas. Tergantung sih. tergantung sinyal ya? Tergantung sih. Iya, tergantung sinyal sih Mas. Biasanya. Tapi kalau memang yang pertama memang dia iya. Ini berapa selnya? Selnya 5 tuh 2 3 4 5 5 ya. Ini banyak satu ya. Tergantung juga sih Mas. Ini Mas. Memang kalau ketika dia open pertama, dia memang opennya ini buy sama sell. Oh iya. Harganya 14672. Iya sih. Ini beda ya. Ini buy-nya di harga sekian nih. 4672 harganya kan. Dia sell-nya di harga 3651. Ya beda ya. Ya jadi tetap buy sinyal. Karena maksudnya di sini nggak ada open posisi yang harganya bareng gitu. Gitu Mas. Karena Yang kan memang nge-trigger yang nge-trigger ini apa Mas? Yang nge-trigger di open posisi sebenarnya. Misalkan dari sebenarnya clear nih, posisi clear, oh iya, yang tiba pertama buka. dia high low price-nya. Karena kan biasanya kalau robot yang multi entry kan dia memang take profit-nya kan ketika market itu reverse ya. Dia multi entry di sana. Jadi bedanya yang Arjuna sama yang Mahameru kan kalau yang Mahameru dia di sana dia bukanya jarang nih Mas. Bukanya jarang karena dia opennya di sana follow trend. Memang kalau secara dari ini saya bukakan yang Mahameru ya. Kalau dari parameternya memang dia lebih ketat. Karena kalau yang single entry itu, kalau yang Mahameru itu memang bukanya jarang. Ini yang 51 ya, sorry. Yang Mahameru. Tik. Nah, ini yang Mahameru. Memang kalau yang Mahameru dia bukanya jarang, oleh karena itu memang indikatornya memang saya buat memang lebih ketat, lebih banyak gitu. Kalau yang Arjuna memang dia intinya dia bukanya di high low price sama ada pivotnya juga. Jadi oleh karena itu tadi buka posisinya emang beda gitu ya. Seperti itu Mas. Dan tetap di sana kita trend killer sih. Jadi dia open posisinya awalnya ya memang berlawanan dengan arah tren. Kalau yang Arjuna. Kalau yang Mahameru, dia cenderung open posisinya dia follow trend. Tapi kan kadang memang open posisi robot kan nggak selalu 100% benar kan. Tapi jadi ketika salah, baru dia akan, yang Mahameru dia akan marti juga. Tapi meskipun jarang sih. Gitu Mas. Di sini kan ada parameternya averaging-nya berapa gitu. Di Karena dia Arjuna ada cenderung averaging-nya juga Mas. apa? Bisa Mas. Ada averaging. Jadi ketika sudah Mas mencapai, oh ya tadi belum ada settingan max slot ya. Ya saya jelasin di sini aja sama aja sih. Oke. Ketika Arjuna sudah sorry, yang punya Mas Siswanto sudah mencapai max slot. Bentar. Ketika sudah mencapai nih, di sini kan ada fitur max slot. Nih, max slot 2 nih ya misalnya. Ketika sudah mencapai max slot 2 dan dia buka posisi lagi gitu ya, otomatis dia jadinya averaging. Jadi nggak ada ceritanya Marti itu lotnya sampai 10 gitu, nggak ada. Jadi memang kita batasi, Mas. Gitu, Mas. Jadi memang open posisinya, memang kami sadari memang ketika robot memang apa ya multi entry,
itu memang lebih boros di margin memang. Karena dia kan bukanya berkali-kali, lotnya kan tambah lama tambah gede gitu kan. Nah, tapi kita juga menghindari juga dia akan buka lot terlalu besar. Memang ketika buka lot besar, dia close profitnya memang lebih cepat ketika reverse ya. Tapi kita jaga-jaga sih. Ya kalau reverse kalau masih terus gitu ya. Jadi otomatis kita batasi dengan fitur max lot. Jadi misal kalau Mas di sini max lotnya di setting misalnya 0,1 nih misalnya ya. 0,1. Jadi kalau sudah mencapai 0,1 buka posisi masih ada jatah lagi buka posisi, otomatis dia bukanya tetap 0,1, 0,1, 0,1. Jadi dia jatahnya di averaging gitu. Memang dia close profitnya memang lebih agak lama, tapi ya lumayan menghemat margin sih, Mas. Gitu. Ngomongin yang tren Mas, jadi kemarin tuh Mm-mm. aku sempat agak-agak bingung loh. Kan Mm-mm. kayak kemarin tuh kayak apa trennya naik tuh. Mm-mm. Terus aku ngeliat robotnya, trennya naik loh. Kok ini malah sell? Aku pikir sellnya Mm-mm. lebih banyak. Aku bilang, wah Mm-mm. gimana logiknya nih kok dia trennya naik, kenapa sellnya Heeh. bukanya banyak gitu lah. Itu Mm-mm. gimana Mas? Iya, karena memang tipenya kan dia trend killer, Mas. Dia kan open posisinya berlawanan sama tren. Gitu kalau yang Arjuna. Gitu. Jadi dia nanti take profit ketika coba gini Mas ya. Kita backtest saja coba. Oke. Kita coba backtest biar kelihatan cara kerjanya. Mas sudah tahu cara ya, sudah tahu backtest ya? Sudah tahu caranya ya belum ya? Belum Mas, belum. Ya, oke. Kita backtest dengan modal simulasi nih ya. Sebenarnya hampir sama kayak di itu ya, hampir sama kayak di apa yang Mas pakai Royal Q itu ya. Jadi kita mau anggap modal $100 nih ya. $100, 10.000. Kita backtest tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2021. Kita coba pakai yang baru nggak apa-apa. Ini saya settingkan slotnya kegedean. Jadi Mas sebenarnya kalau mau optimasi ya, Mas saya mau pakai lot sekian, sebenarnya Pak di backtest dulu. Meskipun backtest kan itu kan bukan mencerminkan hasil lot di apa hasil market di masa depan ya. Oh ini pakai histori yang belakang Mas ya? Betul, iya, histori yang belakang. Kalau ke depan ya kita forward test. Atau kan Mas bisa pakai akun demo nih, bisa pakai Oh, sendiri kan akun demonya. Nanti tinggal infokan aja akun demonya, nanti saya kirim robotnya. kalau di Royal View nggak ada Mas backtestnya. Oh Backtestnya iya Mas. langsung, Oh langsung Mas ya, langsung forward test ya. langsung, langsung. Bahkan dia Oke. spot market gitu Mas. Iya, iya. Misalnya nih contoh nih. Ini kita pakai yang baru ya, yang virtual Marti ya, virtual TP, virtual OP gitu. Jadi kalau virtual OP itu misalnya dia ini virtual OP-nya 3 nih. Jadi yang pertama dia OP pertama dia pura-pura OP gitu ya. Terus OP lagi pura-pura, OP lagi 3 pura-pura lagi, yang keempat baru dia OP beneran. Jadi lumayan menghemat 3 kali open posisi gitu ya, sebelum dia profit. Oke, kita coba ini oke. Start. Ini yang baru ini akan diinstalkan di akunku juga Mas. Iya. Mau saya salahkan sekarang nggak apa-apa, Mas? Bisa, cepat nggak? Nah, jadi dia kan jalannya gini, Mas. Jadi ketika dia sudah ini. Ini kebetulan emang secara strategi dan psikologis di forex aku bener-bener pemula Mas. Oh, Kalau Mas. di apa di kripto Sudah mungkin aneh ya. aku strateginya beda gitu. Nggak makanya Hmm. nggak tinggi. Bentar. Ini lagi oke. Dia masih Malah belum kalau open. di Royal King itu nggak ada Mas apa namanya logik buat ngenalin. Oh ini harganya udah dipucuk. Kadang-kadang pakai Royal Q tuh dipucuk tetap aja dia beli sama Oh gitu sama ya. robot. Iya itu males lah pakai mati di kripto. Iya, iya. Karena kan kalau apalagi kan kalau kripto kan memang kita untung ketika harga naik memang kan sama kayak saham sih Mas ya. Kalau forex kan naik turun kita bisa take profit tuh gitu ya.
Jadi kan harapannya kita kan kalau di kripto kan kita beli di harga termurah kan, jual di harga tinggi kan, Mas ya. Ya, sesimpel itu kalau di kripto. Iya sih. Soalnya saham Spot sih market. sebenarnya Mas ya. Ya spot Mm-mm. market gitu Mas ya. Kita lihat histori ke belakang mana ya. Langsung aja skip dulu deh. Nah, jadi ini karena kita pakai virtual marti ya. Jadi di sini Mas jarak floating sebenarnya nggak seberapa jauh. Jadi maksudnya jarak floating ini Mas, garis yang biru tua sama yang hijau gitu Mas. Itu sebenarnya kalau ada space, ada gap itu berarti dia sedang floating agak besar. Kalau ini kan floatingnya tuh malah yang biru lebih tinggi dari equity ya, gitu kan Mas. Bentar, nanti saya tunjukkan bedanya. Mungkin agak bingung mungkin. Ini lot yang ngebuka. Oke. Ini contoh simulasi sih Mas ya. Simulasi dalam setahun ya. Ketika Mas ini risknya di satu pair ya. Ketika modal 100 bisa profit $28 atau 28% gitu ya dalam setahun, memang kecil sih gitu ya. Tapi masih di satu pair. Dengan resiko dia 15% dari modal selama setahun. Jadi kalau seandainya kita mau take risk-nya sekitar 30%, ya mungkin bisalah tambah 0, tambah satu pair lagi. Tapi note-nya adalah di sini lotnya emang agak gede sih. Lotnya kan ini memang 10 kali lipat dari lotnya Mas. Saya pakai lot 0,1 gitu. Nah, kalau kita coba backtest di yang versinya yang sekarang Mas pakai dengan lot yang sama misalnya, nanti biar kelihatan. Ini pakai 10. aplikasi apa Mas buat nge-backtestin? Oh, sama Mas, pakai MetaTrader, sama. MetaTrader-nya Masnya itu yang dipakai Oh, sama aja 0,1. Tapi nanti sebenarnya di MetaTrader semuanya ada. Nanti Mas buka nih, ada pilihannya sendiri kok buat backtest gitu. Ini Mas, view strategi tester. Nah, belakang nih. ini trader 5 apa 4 Mas? 4 Mas, 4. Ya kalau yang 4 itu sebenarnya lebih anu sih, satu lebih ringan aplikasinya, dua dia lebih sebenarnya kalau dari pengkodingan lebih lebih ramah 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 coding. Soalnya kadang nggak. Oh, Iya, kalau metode 5 kadang lebih ribet nih Mas. sintaknya beda Mas. Iya, lebih beda Mas. Dan juga kadang kalau berapa itu dia nggak support gitu kadang. Ini nggak kelihatan nih. Hmm, mana ya yang sedang floating nih? Kalau kita lihat di graph, oh iya, sorry. Mas pakai settingan berapa? 0,01 ya. Kita samakan aja lotnya. Oh, 0,01 ya. 0,01. Oke. TP money-nya yang settingan sekarang 5. Daily targetnya 50. Oke. Filter candle kita pakai 20. Oke. Mas trade, sorry. Wah, Mas trade. Trade-nya misalnya Mas pakai 5 misalnya. Ini 5 nih. Contoh. Ini saya ini 0 nih 0 ya. Jadi acuannya tetap di level 1 aja. Oke, kita start. Nah, ini loh Mas. Jadi ketika dia oke, dia masih jalan sana. Jadi kalau yang garis putus-putus biru, otomatis dia take profit-nya di buy-nya. Jadi ini Mas, ketika market turun nih, dia buy, ketika naik dia TP gitu Mas. Jadi ini garis putus-putusnya sana. Dia buy ketika naik dia TP gitu. Jadi ketika tren turun dia buy, terus
market reverse nih, dia TP. Jadi cara Dia nunggu kerjanya seperti itu. membalikan arah gitu Mas ya. Betul, betul. Oleh karena itu memang sebenarnya kalau tipe ini dia memang lebih nguber sih, lebih nguber market ya. Kemana? Pokoknya ya. Kalau yang single entry kan, oke dia yang pertama dia open nih, open misal open buy, dia kan salah nih. Dia nunggu emang masih. Memang pada akhirnya naik kan, tapi kan nunggunya lebih lama karena buy di sini misalnya. Kalau yang single entry, dia harus nunggu, nah baru profit nih misalnya. Itu. Sebenarnya hampir sama, tergantung kita mau lebih prefer yang mana gitu. Gitu sih. Jadi ini tak lagi kalau market turun otomatis ada putus-putus. Ini kan dia kan opennya sell 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 ya, sell 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 sell. Nah ini kan Mas. Jadi yang merah ini TP. Jadi dia buka ketika naik dia open sell, market turun dia close di sini. Gitu Mas. Jadi cara kerjanya di sana. Apalagi ini kalau bentuk pola double top ya, ini dia turun misalnya. Pola MACD gitu. Nah kayak ini juga Mas. Jadi kan cara kerjanya gitu. Nah ketika seperti ini kan Mas floatingnya memang agak lama, iya memang agak lama jadi. Karena kan dari target yang di set sama lot memang nggak memang lotnya memang kecil kan, otomatis dia memang butuh waktu lama buat dia close. Nah, bandingkan seperti ini ya Mas ya contohnya. Bandingkan ketika Mas menggunakan lot yang besar tapi dengan target yang sama. Misalnya ini coba nih. Saya pakai lotnya 0,1 nih. 10 kali lipat ya. Tapi targetnya kecil. Ini ketahanan dananya mesti di ini juga Mas ya, harus Kita harus benar-benar perhatikan. pas ya. Oh ini iya, oh ini modalnya berapa nih, $1.000 ya? Salah set. Iya. Oleh karena itu Mas, jadi kita menentukan dari settingannya tuh tergantung dananya juga Mas. Jadi kita nggak bisa kita nanti overload misalnya ya, terus overpair gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa juga gitu. Ini kok gini apanya? Bentar. 5, 5, 5. Oh iya, soalnya maksimal trade-nya 5 ya. Iya, betul. Iya Mas. Jadi tergantung ketahanan modalnya juga. Jadi makanya kan kita kan jaganya kan selain profit kan kita jaga di resikonya kan Mas. Gitu. Jadi berapa sih maksimal floatingnya gitu. Itu. Ini saya batasi open posisinya 5 kali Mas. Jadi mentok 5 kali. Ketika dia sudah, nah ini kan dia nggak open posisi lagi karena sudah mencapai 5, ya udah dia nggak buka posisi lagi. Kita skip coba. Nah ini loh Mas. Jadi ada gap di sini biru sama ini gap di sini, dia ini floating. Jadi ada floating yang lumayan besar gitu Mas. Nah ini Yang kan. mana tuh Mas lotnya? Ini gap di sini. Ya floating yang lumayan besar ini contohnya Mas. Jadi kan ini Hijau bisa tadi. kita lihat historinya. Nah ini dia buka sell di sini, baru tutup di sini. Nah kok jauh banget? Karena memang selnya dibatasi itu 2, 3, 4, 5 sudah 5. Ketika 5 dia sudah nggak buka lagi kan, stop dia kan, gitu. Jadi dia baru nunggu di sini. Jadi ketemu di open posisi terakhir di sini, otomatis close-nya di sini. Itu Mas. Jadi memang max trade itu memang berpengaruh juga dari cepat enggaknya dia close. Karena ya memang sih plus minusnya adalah ya udah jadi otomatis dia nggak buka posisi lagi, otomatis marketnya memang dia lebih lebih safe ya, lebih aman gitu ya. Gitu. Ya tapi ya dia close-nya lebih lama aja ya. Kalau kita mau nunggu ya nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah kan sebenarnya pergerakan market itu kan sebenarnya berkutatnya di sana-sana aja ya. Ketika apa yang naik tinggi dia akan turun tinggi juga gitu sih. Kalau pergerakan market sebenarnya gitu-gitu aja. Ya kayak ya ketika harga tinggi kan semua orang kan pengen jual kan. Nanti harga turun juga kan gitu. Sana sih. Jadi ini dengan settingan
yang max rate-nya 5. Coba kalau kita max rate-nya kita naikkan. Misalnya nih, aku mau 12 nih. Naikkan nih, 12 nih. Nah, dengan max rate-nya 12, sebenarnya gap-nya nggak sebanyak yang tadi kan, Mas. Tadi kan gap-nya banyak banget nih. Lama kan? Oke. Ini sebenarnya gap-nya nggak banyak banget. Ini gap ini mungkin bulan Maret ini bisa. Bulan apa ya kemarin ya? Gap yang jauh ini. Oh ini gapnya ini. Bulan Februari, sorry. Gitu. Jadi Mas kalau ada waktu sih sebenarnya seru sih kalau mau backtest gini. Tapi kalau backtest ini saran saya sih di luar VPS sih Mas. Kalau di dalam VPS biasanya agak lemot gitu. Jadi jadi Mas aplikasinya diinstal di PC, nanti login pakai akunnya bebas sih, pakai akun demo yang mana aja bebas. Nanti login, ya udah nanti dimasukkan EA-nya, diinstal baru. Dan nanti kita Mas, tinggal lihat. kalau Hmm, belajar IE nih, hmm. eh, ini kan aku nggak mungkin ngerepotin Mas nanya terus. Mas juga Mas juga punya mungkin ada kerjaan segala macam nih. Ah, Ini aku bisa cari di mana sih Mas? Entah itu channel YouTube atau Google atau buku gitu. hmm. Tentang apa? Ada nggak Mas tentang tentang ya pokoknya bisa menunjang Hmm. aku nyeting-nyeting ini gitu. Oh Kalau itu. scripting udah nyerah lah, aku kagak mau lah scripting. Di Mas, sebenarnya hasil-hasil backtest itu sudah ada di channel YouTube saya sih Mas. Sudah saya upload sih berapa banyak banyak malah gitu. Dari situ bisa ya. Iya nanti bisa dicek nanti dilihat hasilnya. Jadi Mas juga terus di hasil backtest juga sudah ada. Misalnya masih malas backtest nih misalnya, Mas saya malas backtest Mas. Ada nggak Mas hasilnya? Sebenarnya sudah saya rekap sih hasilnya. Jadi Word Arjuna. Nah, ini beserta misalnya nih 100 ini ya modal 100 jadi 155 gitu kan. Dengan risk sekian. Nah, jadi misalnya Mas lihat nih hasilnya dibuka. Nah, bukan. yang terbaru aja ya. Kayaknya ini yang lama nih. Lihat aja yang paling baru. Yang paling baru itu 2022. Oke, nah misalnya nih. Misalnya dari kan pengennya kita yang DD-nya kecil ya. Oke, DD-nya 20% misalnya. Misalnya di sini Mas. Misalnya ada nih 200 jadi 318. Nah, ini kan hasilnya. Nanti settingannya di sini Mas. Jadi Mas tinggal ngikuti aja di sini. Di sini kan ada apa aja nih? Yang diperhatikan kan daily target 25 gitu ya. Terus TP money 25. Lotnya berapa lotnya? Lotnya di sini saya kebesaran sih. Lotnya di sini 1 misalnya. Itu. Jadi hasil backtestnya ini. Jadi cara baca hasil backtest itu kita lihat ini aja. Maksimal drawdown berapa. Maksimalnya berapa persen atau berapa nominalnya. $55. Dari modal berapa? Dari modal $200. Gitu Mas. Itu apa tuh Mas maksudnya maksimal drawdown? Drawdown itu maksimal floating minusnya selama setahun. Ini kan kita tesnya kan setahun nih. Di period kan jadi mulai bulan 1 sampai bulan 12 gitu kan. Jadi maksimal mentok mungkin di sini nih. Di sini kan ada gap ya. Ada gap lumayan nih. Mungkin di sini nih dia. Agak besar nih dia floatingnya gitu ya. Jadi maksimal sekian gitu. Ini kan hitungan
hitungan anunya ya, hitungan di masa lalu ya, gitu sih. Tapi kalau menurut saya sih market di masa lalu lumayan cukup sih, soalnya COVID itu kan marketnya lebih, ya kadang lebih ekstrim gitu ya. Sebenarnya cukup sih kalau kita mau backtest, mau tes tahun kemarin itu cukup sih sebenarnya. Ini Cukup keuntungannya mewakili. yang mana, Mas? Iya Mas? Dari hasil keuntungannya yang mana, Mas? Oh Kalau ini Mas, gimana? keuntungannya Mas ini, sorry. Ini. Total net profit. Oh, Baca sini. Iya ini. Nah, 200 profit 100 gitu ya. Setahun gitu kan ya. Itu. Nah, resiko sekian. 50%. Ya, tapi nanti ya bisa aja sih ditambahkan pair. Itu kan ini kan perwakilan di satu pair. Itu satu pair kan, Mas. Nanti kalau mau pair lain ya itu. Nanti tinggal menyesuaikan aja. Tapi ini silotnya agak gede sih. Tapi biasanya kalau kita pakai 2 atau 3 pair apa nggak apa-apa. Kalau sepengalaman saya sih nggak apa-apa karena kan sebenarnya market lagi trending itu kan nggak semua market ya maksudnya. Jadi satunya trending, satunya enggak gitu misalnya. Ya jadi yang satunya bisa lumayan lah nyicil-nyicil profit gitu. Ketika yang satunya masih floating gitu. Tapi tetap kita Mas, itu maksudnya itu gimana, Mas? Logiknya, Mas? ketika ketika pakai lebih dari satu pair ya. Sebenarnya Ah, sebenarnya sama aja sih Mas, settingannya sama. Sama aja settingannya gitu ya. Jadi kan tapi kan di sini misalnya market USD nih misalnya. Misalnya hmm. sekarang GBP USD lagi mayor trend gitu ya, naik misalnya ya. Otomatis kan kita lagi floating nih gitu kan. Ketika kita pakai dua market misalnya yang Euro USD belum tentu gitu. Belum tentu dia mayor trend juga. Karena kan masing-masing mata uang itu kan punya power sendiri-sendiri kan. Ketika GBP USD itu lagi mayor trend, otomatis berarti kan GBP-nya dia yang melemah gitu kan. Nah, dibandingkan Euro USD, Euro belum tentu melemah juga sama kayak GBP gitu ya. Belum tentu gitu. Otomatis bisa aja euronya yang dia lebih kuat gitu. Itu sih. Jadi maksudnya eh, bukan lebih kuat juga sih. Jadi marketnya dia nggak lagi mayor trend. Jadi lagi ya naik turun gitu. Kayak biasanya sih. Nah, karena Kalau hmm, kalau one shot-nya gimana, Mas? Logic one shot-nya di sini. Kan bisa one nah, shot juga kalau nggak salah ya. bisa. Nah, one shoot-nya ini logic. Oh, saya tes dulu ya. Kalau hasil backtest ada, nah, ini one shoot, oke. One shoot di sini kita filternya ada empat indikator ya. Di sini kita juga bisa milih kita mau buy aja, bisa sell aja, bebas. Mas saya maunya buy aja ya buy aja gitu. Jadi karena dia kan follow trend ya. Kalau ketika tren turun ya dia open sell aja, ketika tren naik dia nggak open buy gitu ya. Itu bisa dipilih. Lalu di sini indikatornya di sini ada MA, ada EMA, ada Bollinger Band. Sebenarnya ini jumlahnya ini sudah fix sih, tapi kalau mau dirubah-rubah ya silahkan gitu ya. Tapi di backtest dulu. Tapi kalau indikator sudah fix, ada RSI juga, ada stokastik juga, ya. Lalu di sini ada lot awal dan lain-lain ya, bagi lot. Nah, yang kalau di sini yang perlu kita atur yang pertama pasti lot, gitu ya, pasti lot. Terus yang kedua misalnya dia akan marti, di sini dia diatur. Jadi ketika single shoot kita open pertama dia TP pertama TP, kemudian ketika misalnya robot salah salah memprediksi nih waktunya naik tapi ternyata turun ya. Nah, otomatis dia kan ngambil posisi lagi. Nah, baru dia marti nih gitu, Mas. Jadi martinya dia eh, diatur dia martinya di berapa pip. Coba kita langsung backtest saja. Ini contoh nih. Kita di pair GU.
Coba ya. GU oke, Mahameru oke, start. Kayaknya modelnya kebesaran nih, ya nggak kelihatan progresnya. Coba kita model ini lotnya berapa nih? Kita modelnya coba 1000. Jadi dia memang open posisinya jarang, Mas. Kalau kita lihat resultnya ada selama ini jalan berapa nih? Ini 2 bulan nih, Mas ya. Dia cuma opennya berapa kali nih? Opennya 3 kali nih, Mas. Nih, tanggal 11, tanggal 15, bulan 2, tanggal 4 sama tanggal 5. Jarang ya. Lotnya pun yang ngebuka ketika Marti dia tanggal ini dia bukanya 0,06. Yang lainnya dia tetap 0,01. Gitu. Jadi memang dia kalau dari open posisi dia memang jarang gitu. Jarang banget. Karena memang sengaja memang buka posisinya memang saya perketat sih. Tak lagi nih buy, nah bentar lagi dia naik, close-nya naik, yang sell masih belum. Gitu sih Mas, kalau cara opennya. Jadi bisa kita atur sendiri. Lalu kalau hasil backtest-nya ini, oh sorry, Mahameru. Oke, misalnya ini contoh nih, ini ada OGU nih. Dari $100 dia profitnya di 300 jadi $300 atau profitnya dia 200%. Jadi bisa tahun Mas 2021. Kemarin saya Mas bukannya belum gabung di grup ya. Saya backtest 10 tahun nggak salah ini. Mana ya yang 10 tahun itu ya? Lupa sih. Yang terakhir ini. 10 tahun tanggal 2126. Kayaknya ini tadi. Salah kemarin ada klien dari mana ya? Dari Probolinggo. Bela-belain ke Jember. Mas, saya biasanya kalau backtest 10 tahun, Mas. Bisa, Mas. Bisa aja, Mas. 10 tahun bisa. Iya, oh, ini nih. Iya, ini backtest 10 tahun ya, Mas. Dari 2010 sampai 2020 ya. Oke, bisa aja sih, Mas gitu. Tapi memang kalau dari segi profit memang sebenarnya kan di tahun-tahun tertentu ada yang memang marketnya memang lagi gak bagus ya. Otomatis robot ya kalau yang single shoot dia memang lebih prefer dia memang nggak open posisi gitu. Di beberapa bulan yang di tahun yang memang nggak bagus ya. Jadi ini pakai estimasi sih, estimasi profitnya $1.000. Ya nggak lihat gedenya sih, yang penting persentase ya. Memang dia kalau dari segi profit sih dia hanya 100% ya dalam 10 tahun gitu ya. Tapi resikonya sebenarnya kalau menurut saya sih resikonya ini kecil. Selama 10 tahun resikonya cuma 372, 23%. Is okay, oke aja. Jadi sebenarnya lotnya bisa aja ditambah kalau menurut saya. Tapi dengan hasil yang 10 tahun lolos sih ya dari berapa tahun yang itu ya sebenarnya ya cukup lah gitu 10 tahun. Karena dia kalau open pun coba kita lihat di sini kalau kita lihat dari tahun nggak kelihatan ya tahunnya nyampur soalnya. Gitu Mas. Itu ngebaca backtestnya Mas, net profit Ya. dikurangi resiko berarti ya? Oh gini. Iya, jadi kalau bacanya itu apakah resikonya ini kan kita kan
anggap kita risikonya 30% nih paling mentok ya, atau maksimal 50% lah misalnya kita pakai SL 50. Apakah ini masih masuk di sini gitu Mas? Gitu. Soalnya kadang ada kalau kita bahas backtest ya ini lebih besar dari ini. Ada aja gitu. Sebenarnya itu oke sih. Iya, oke sih, tapi nggak semua orang bisa gitu. Karena ketika floating besar kan ada orang yang dia lebih milih injek kan. Jadinya ditambah gitu. Buat floating masih besar, tak injek lah gitu. Terus habis itu market sudah oke, sudah clear, baru dia tarik lagi gitu. Kalau seperti itu sih nggak masalah gitu ya. Meskipun dia floatingnya melebihi deposit awal sih nggak masalah. Tapi kalau buat orang-orang tertentu yang nggak bisa, ya kita harus jaga ini, maksimal ini. Kalau kita lihat sih minus terbesar di tahun berapa nih? Tahun Loss rate itu 2014, apa mas ya? 2000. Ya Loss Mas? rate kalahnya, loss rate itu cut lossnya ya? Mana? Di Ya, atas mas. gross loss. Ya loss rate tuh yang di bawahnya long position. Hmm. Oh ya, ya 99 kali atau 34% loss rate-nya. Berarti sekitar 70-an lah ya ini. Iya, betul. 34%. Ya. Dalam itu ya. Ada profit trade, iya. Jadi kalau perbandingannya profitnya 65%, loss-nya 34% ya. Jadi sekitar 2:1 sih. Kalau kita open posisi manual ya 2:1 lah. Anunya. Gitu sih Mas. Jadi memang kalau yang open posisi yang single shoot memang dia lebih jarang open. Karena memang Ini lebih ke pelengkap aja mas ya kalau mau buka pair yang one shot berarti. ya Mas. Ya, cocoknya sebagai ini aja ya, kayak pelengkap aja ya kalau Iya, betul kan betul. kita equity-nya lumayan. Iya, ikutin lumayan terus kita nambah-nambah aja, pokoknya ada gitu ya. Oke Mas, ada pertanyaan? Wah, langsung banyak yang Eh, dibahas ya. Gimana? banyak mas. Tapi paling untuk saat ini aku minta tolong disettingin best practice-nya dulu aja deh mas. Oh iya, oke oke oke. Karena memang butuh waktu sih Mas ya, kalau buat memahami, apalagi buat ngulik-ngulik gitu. Butuh waktu sih. Iya. Oke. Jadi nanti mungkin Mas kalau mau nambah per, ya nanti tinggal seperti yang saya ajari tadi sih. Sarannya apa mas? Biar nggak ini apa namanya? Biar nggak bertolak belakang pairnya gitu. Oh gitu. Kita pakai yang USD-nya di awal, USD CHF bisa, USD JPY bisa. Kalau mau USD ya. Kalau nggak mau per USD ya, kita biasanya saya pakai Euro JPY, gitu Mas. Euro, GPY ya. Iya, Itu nggak ada model-model NFT kayak di USD kan mas itu. nggak ada. Nggak ada Mas. Gitu sih. Ya kan NFT kan lebih ke USD ya emang ya pengaruhnya ya. Gitu Mas. Kalau mau gold sebenarnya bisa aja sih, tapi pakai settingan yang sangat ekstresif. Settingannya sudah saya share di grup itu Mas. Kalau yang gold ini baru clear posisi kapan ya? Ya hari ini baru clear sih. Tapi memang saya emang nggak yakin kalau gold. Kalau gold saya lebih prefer yang one shoot sih Mas. Itu kalau yang gold. Karena gold ngeri ya. Saya juga heran kadang banyak orang trading di gold ya memang dapatnya emang lebih banyak memang. Gitu. ATG mas nggak pernah kalah mas. Oh iya, Saya bingung. waduh, ngeri.
Ini saya pakai backtest kemarin, ada klien yang nyoba pakai yang ini. Mas, saya backtest ini Mas, saya modal $2.000 nih Mas. Gitu. Gimana Mas, $2.000? Ya ini Mas $2.000 nih dari tahun 2021 nih gitu ya. Modal 2.000, profitnya 2.000. Gitu. Terus drawdownnya 15% Mas. Gitu. Dia paling besar drawdownnya $530. Oh iya ya Mas. Ya udah gitu. Ya lebih prefer itu. Tapi memang kalau dari open posisi emang jarang banget ini. Bulan 1, tapi seminggu dia pasti open posisi lah ini. Pasti lah. Gitu. Averagingnya bukan averaging, average-nya sebulan berapa persen tuh Mas? Kalau Rata-rata di ya? rata-ratanya dari setahun di per Dari bulan berapa? setahun ya. Kalau ini dibagi 12 ya, 20% ya Mas. Sampai Oh, 18% lah mungkin ya. gitu, Mas. Sebulan. Ya, ya. Rata-ratanya sih. Segitu sih Mas. Kalau ini memang kalau dari persentase loss rate-nya emang jauh lebih kecil Mas. Karena dia loss rate-nya dia 6% nih. Iya, ya, kecil tuh Mas. Profit rate-nya dia 93%. Settingannya ini. Memang kan settingan yang tadi sama yang GU sama yang gold ini kan memang beda emang. Jadi sebenarnya awalnya saya yang one shot ini saya memang buat gold Mas. Buat gold nih awalnya gitu. Kemudian karena banyak yang tanya Mas, bisa nggak pakai yang Mas, pakai semua pair gitu. Oh, sebentar saya utak-atik dulu gitu ya. Jadi saya rubah beberapa bisa. Sebenarnya besaran kalau yang di sini, yang di one shot, besaran floating itu pengaruhnya kan lot sudah paling kecil nih ya. Yang kedua membagi lot. Jadi membagi lot ini yang mempengaruhi. Jadi kalau semakin besar angkanya, otomatis lot yang kebuka berikutnya ini tambah kecil. Karena yang bagi tambah besar. Itu sih. Jadi kalau ini pembaginya misalnya 5, 2 kali lipat kan, otomatis drawdown-nya pasti 5 kali lipat lebih kecil. Gitu. Profitnya juga biasanya 5 kali lipat lebih kecil. Itu sih Mas. Jadi biasanya teman-teman kalau yang dia modelnya kurang dari ini, biasanya dia pembaginya nggak 1, baginya bisa 3, bisa 4. Gitu. Ini lot terbesar yang terbuka 0, berapa? 0,85 nih Mas saya lihat. Paling besar sih. Ini 0,85. Biasanya yang mungkin nih bukanya bulan Agustus biasanya. Oh, itu tadi 0,85. Ada Mas ya? Kelihatan Mas ya? Oh Iya, ini. tadi. Oh ini. Oh ya kan bulan Juli Agustus ya. Ini sekali dong nih. Buy, TP-nya hilang. TP-nya di hide Bang. Tapi rata-rata emang 0,01, 0,02 sama 0,01 sih. Dominannya sih. Kalau gede itu averaging atau dia ada martinya atau gimana Mas bisa? Iya, dia Marti. Jadi Mas ya, ini memang new Marti ya. Jadi sebenarnya buka lotnya kadang nggak mesti 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 kan memang ya, memang asli Marti ya. Tiba-tiba kadang dia bukanya langsung 0,03 gitu. Tiba-tiba 0,06 gitu. Berarti gitu. Jadi ketika dia sudah misalnya nih, confirmnya kan di 4 indikator ya. Ketika sudah masuk 4 indikator salah nih misalnya ya. Nah, kemudian dia mau buka lagi, dia nunggu confirm 4 indikator lagi. Ketika sudah confirm, nah otomatis si EA ini ngitung dari open pertama sampai open yang tak lagi dia mau buka itu jaraknya berapa, kemudian dibagi dengan pembagi lotnya. Jadi harapannya ketika dia buka yang kedua langsung clear TP gitu Mas. Jadi oleh karena itu biasanya kalau jaraknya tambah jauh nih biasanya ya otomatis nanti buka lot yang terakhir tuh dia bisa lebih besar gitu. Sama kayak yang tadi bukaan 0,85. Ketika 0,85 itu bisa jadi bulan Agustus ya, bisa di sini ya. Bisa jadi dia jaraknya tuh jauh gitu loh Mas. Jadi harapannya ketika buka lagi terus gerak sedikit sesuai arah,
dia clear gitu loh. Kayaknya gitu. Jadi sebenarnya itu New Marti sih. New Marti. Ibaratnya sih gitu. Jadi memang harapannya dia buka sekali, 2 kali, udah selesai. Itu sih pesannya. Jadi biar nggak lama-lama juga. Karena memang kembali lagi ke tipenya sih. Sama kayak ini nih, misalnya ini tanggal 7 nih Mas ya. Kita lihat yang awal nih misalnya. Ini tanggal 7 nih, dia buka nih. Dia sell terus close. Dia emang nggak buka posisi lagi ya. Dia buka sell jam 4 nih, 0,01. Terus kemudian 1, kemudian 0,1 close. Nah, jam 4, jam 6. Jam 4 dia buka sell salah nih ya. Terus dia buka lagi jam 6 gitu misalnya. Buka lagi sell lagi nih, gitu kan. Buka sell lagi 0,03. Kan lotnya nggak pasti ya. Kemudian dia langsung selisih sedikit jam 6 sama-sama jam 1:11:15 dia sama-sama TP. Gitu. Karena lotnya juga nggak tentu sih. Kalau ini 0,01 semua, ya kan? Sampai tanggal 15 0,02. Berarti kalau lotnya dia semakin besar, berarti jarak yang dibutuhkan memang agak lebar. Gitu. Jadi harapannya ketika buka posisi lagi dia cepat close. Kalau yang 0,85 itu mana tadi? 0,85. Jadi keberapa ya tadi? Ini kalau di royalty itu nggak bisa nangkap sinyal kayak di sini mas. Bener-bener sekali jalan aja udah. Habisin aja Mas ya. Kalau ada itu ya paten gitu Mas ya maksudnya. Paten udah. Kita Kalau nggak lihat bisa. di beli aja udah. Tapi selama ini gimana Mas? Growth-nya berapa? Gimana? Waktu market masih bullish sih enak mas. Sehari bisa 1% lebih lah. Oh bisa ya? Oke ya. Pas lagi bearish kayak gini. Aduh, karena Oh iya. BIT itu rese banget sih. Misalkan altcoin-nya lagi stabil nih, Dia nggak BTC-nya open. ada problem, ikut turun. Oh dia nggak open ya ketika gitu. Nah, Oh iya iya kekurangannya Mas. bukan nggak open mas, tetap jalan. Jadi Oh, aturan kita jangan beli dulu lah, dan tetap aja iya. beli. Oh iya iya benar. Terus ternyata lagi turun lagi gitu ya. Nah, turun lagi, tetap nyangkut poin banyak. Nah sama kayak ini Mas. Ini ini tanggal 27 ya. Ini dia buka sell nih 0,01 nih. Jam 9 dia buka lagi sell 0,03. Agak jauh ya. Iya. Kemudian dia terakhir dia buka 0,2. Oh ini ya. Ini 0,25 di sini jauh banget ya. 23 tanggal 23 close-nya baru di tanggal 29. Iya. 6 hari ya. Sebenarnya masing-masing sih. Kalau mau nahan segitu ya nggak masalah. Atau dapatnya gede juga $100, 112. Lumayan sih. Jadi kalau ini besarannya sesuai jarak. Tapi tetap konfirmasinya di 4 indikator. Gitu Mas. Sebenarnya itu bisa aja sih jalan di modal $1.000 bisa. Kalau mau pakai yang sen, ya nanti tinggal kita naikkan lotnya aja. Kalau 0,01 sih kalau pakai sen single shoot, single entry sih kecil Mas dapatnya Mas. Lotnya kecil tadi. Cuma kalau buat nambah-nambah oke lah gitu. Enggak masalah. Ya, jadi gitu Mas. Mungkin ada pertanyaan Mas? Wow, agak banyak nih yang jelas. Sorry. Langsung. Untuk Semoga aja nggak selanjutnya, pusing. Nanti untuk dilihat-lihat lagi Mas ya di YouTube ya. Nanti sambil di stay lagi kalau lagi jadi kalau nanti let's say aku nambah equity, aku confirm ke Mas lagi kali ya. Kalau mau nambah equity Mas, targetnya ditambahin dulu Mas ya. Biasanya kalau nambah targetnya nggak dinaikin atau stop robotnya. Kan Mas sekarang 200 nih ya, targetnya kan 300 kan. Mas kalau nambah cuma 50 nggak apa-apa.
Tapi kalau Mas sudah nambahnya nanti kira-kira sudah melebihi 300, otomatis clear, stop robotnya. Gitu. Jadi Mas nanti ditambah dulu targetnya, kalau udah baru top up. Gitu Mas. Kalau pairnya ke USD biasa gimana Mas? Menurut Mas, misalkan aku ada misalnya equity-nya 1.000 gitu. Itu gimana Mas? Oh, nggak apa-apa sih Mas. Nggak Equity masalah 1000 ya kalau. nggak masalah sih. Kalau pakai lot yang sekarang nggak masalah sih. Nanti lotnya tinggal ditambah aja. Karena estimasi yang paling parah sih selama ini kalau pakai lot 0,1 pun paling besar floatingnya $30 gitu Mas, $40 satu per. Paling parah itu, market paling parah gitu. Jadi nanti tinggal tambahkan lot, tambahkan pair gitu aja. Target ya tetaplah target 1% lah harapannya. TP Money-nya ya bisa sama, bisa di bawah itu. Jadi gitu Mas, jadi nanti Mas tinggal menyesuaikan aja. Jadi mending targetnya saya rubah agak jauh ya, nanti nggak apa-apa Mas. Jadi Mas targetnya dirubah nih jadi $2.000 nggak apa-apa. Jadi kalau sewaktu-waktu Mas top up nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak akan kena stop gitu sama robotnya. Karena kemarin klien saya tuh saya setting target 300, ternyata dia top up 1.000. Ya udah, Mas robotnya kok stop? Mas ini kok minus Mas ya? Kenapa? Top up Mas? Iya, berapa 1.000? Ya, iya. Robot kan bacanya dia stop di 300. Saldonya 1.000. Ya udah, mau nggak mau harus stop dia. Gitu sih. Jadi sebenarnya settingan target itu biasanya saya set biasanya ada beberapa orang yang dia pinginnya kalau sudah mencapai target clear, dia WD atau dia pisahkan profitnya, baru mulai lagi gitu. Jadi mulai lagi di model yang awal gitu loh Mas. Jadi yang dia rutin WD profitnya dia pisahin gitu. Nah, kalau buat biar misahin kan lebih enak kalau semuanya clear semua kan Mas, gitu kan. Gitu. Oke. Oke gitu Mas. Ada pertanyaan? Belum Mas. Belum ya? Oke. Jadi so far itu sih. Nanti kalau sudah terbiasa kita belajar, ya sebenarnya nggak usah belajar sih sebenarnya. Tahu caranya backtest gitu aja. Itu aja sih sebenarnya. Karena sebenarnya sudah settingan semuanya sudah ada. Nanti tinggal kita ikuti aja kan. Settingan yang saya kasihkan kan ada yang low, ada yang medium. Sebenarnya yang settingan low, medium, high itu bedanya di lot aja sih Mas. Kalau yang low 0,01, medium 0,1. Kalau yang high 1 lotnya gitu. Tapi juga kalau target TP Money sebenarnya kita nggak usah setting terlalu besar, nggak usah. Biar TP Money-nya biasanya kalau saya 0,1, TP Money-nya saya 25. Kecil sih. Tapi dia cepat close. Kan mending close dikit-dikit tapi sering daripada jarang tapi gede kan. Iya Mas. Nah, itu mungkin sih Yang kita. ngikutin ini aja lah, masternya aja. Yang, yang udah ngetes bertahun-tahun. Siap, Mas, siap. Iya, Mas. Ini sudah NFP kayaknya. Kok biasa aja ya NFP-nya. Oke. Mas, kerja di apa, Mas? Di bidang apa? Di BTPN aku Mas. Oh, di PTPN. Oh, Ah, perbankan. Iya, 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 iya. banking ya. Mas ya, lebih sering lembur ya? Oh, enggak ya? Mas kan WFH ya? Sama aja ya? Kebetulan aku security jadi nggak perlu touch Oh, iya banyak juga sih. perangkat. Betul, 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 betul. Cuma Mas ya, BTPN pusatnya di Pusat yang di Jakarta sini Mas. Jakarta Mas ya. Oke. Memang penempatan di Jakarta Mas ya, langsungnya. Heeh. IT security-nya cuma ada di Jakarta doang Mas. Yang di Oh. cabang-cabang biasanya cuma support-supportnya doang sih.
Tapi dalam tim ya, apa sendiri-sendiri biasanya kalau Mas Mas, tim ya biasanya? security-nya agak lumayan luas sih, Mas. Oh Aku gitu Mas. sendiri kan megang security di database sama remote management. Oh iya iya iya. Jadi ya meskipun sebenarnya ya kerja di kalau WFH sih nggak masalah sih Mas ya. Baru kalau yang operasional tuh ya, Nah, operasional kalau kan harus. yang apa orang-orang server, orang-orang Hmm, network, kadang-kadang hmm, misalkan routernya mati, ya udah mereka harus masuk. iya juga sih. Cuma jarang Mas ya, gitu ya sih. Jarang sih kayaknya. Tapi kalau Jarang ya. migrasi-migrasi itu rata-rata pasti Berarti Mas dulu kuliahnya di lulusan TI ya berarti? TI, Mas. TI ya. Wah, berarti sudah TI paham cuman saya sebenarnya. Sebenarnya kalau lama di mau ngoding-ngoding IE sebenarnya bisa aja ya. udah lama ditinggalin sih Mas ngodingnya. Iya 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 iya. PB dulu aku masih PB 6 tuh ngoding PB 6 terus Hmm, PHP awal-awal tuh ya. belum pakai framework, udah habis itu nggak pegang-pegang lagi. Oke, jadi so far itu sih Mas dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa Dian ya. Jadi nanti kita Ya, pantau aja Mas, mungkin maksimal mungkin kalau habis gini Mas mau tambahkan per satu lagi silakan nggak apa-apa. Dan nanti kita pantau selama sebulan lah gitu ya. Nanti siap gitu Mas. ya. Mm. Terima kasih nih banyak dibantuin. Iya, nanti tinggal nambahkan sendiri bisa kan Mas? Bisa kan ya? Ya nggak bisa kok. Belum coba sih, belum coba. Oke, nggak apa-apa dah. Tinggal tambahkan aja. Iya. Mau sekarang tadi tambahkan dah. Coba saya tambahkan ya. Sambil nunggu konfirmasi sama yang punya akun soalnya. Soalnya saya kalau mau ngedit konfirmasi nggak punya akun, nggak dapat izin, kan nggak enak nih. Coba kita nambah satu lagi. Oke. Sudah clear ini Mas? Udah clear ya hari ini. Udah ini. Udah clear kan tadi 5 ya? Sekarang nambah lagi kan? Nih tadi. Udah clear nih. Di sini tadi. Gitu sih. Clearnya kayaknya kurang ya, ya ditambah aja gitu, nggak masalah. Sudah, clearnya di 0,06. Ya, 0,6. Oke, kita tambah lagi pairnya. Mau apa Mas pairnya Mas? Euro GPY ya tadi ya? Boleh Mas. Euro GPY sama. Sama ya marketnya. Euro. Sama-sama euro ya. Oke, tapi kan ya, yang penting nggak ada USD-nya. Oke, kita coba, kita setting, kita drag di sini, kita load settingan Yang yang lossnya sekalian 2. yang ke 51 aja Mas. Ya? Lama ya Mas. Kalau migrate ke Oh, 51. oke. Saya anu ya. Oh ya nanti aja berarti Mas. Saya masih ngodingkan dulu ya. Nanti sekalian saya Siap, tambahkan ya. Oke. ya Mas. Oke, siap. Oke. Sip, makasih Mas Iswanto. Ya, Nanti terima kasih Mas. ya, sehat selalu ya. Mungkin kalau Sama-sama. lagi jalan-jalan ke Banyuwangi nih, mampir ke Jember ya. Ya Mas. Apa pernah ke Banyuwangi Mas? Nggak pernah ya? Pernah mah ke ini aku yang aduh Sabana itu. Padang Sabana yang panas banget. Oh, anu Baluran. Ya iya Baluran. Mm-mm. Tahun berapa Gathering, sebelum pandemi. gathering kantor lah mungkin enggak? Apa sendiri? Iya benar. Gathering kantor. Jauh banget Mas, sampai Baluran ya. Dari Baru. Tempat lain mungkin bosen kali. Coba hal baru. Iya. Antar ya pesawat ya ke Surabaya dulu ya. Iya betul. Surabaya dulu. Iya, iya, iya. Terus baru di anu ya, oke. Ya kalau kalau Banyuwangi ya bagus-bagus sih Mas daripada di Jember Mas. Wisatanya banyak sih. Wisata banyak bagus-bagus.
Soalnya kan memang dari dulu memang harapannya kan dari Bali ke Banyuwangi lah gitu. Oh iya, Bali 2 Pak ya sebutannya. Betul, 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 betul. Oke, thank you ya Mas. Sampai ketemu di Oh, thank kesempatan you Mas, berikutnya. makasih. Oke, ya monggo. Assalamualaikum. Selamat